Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi bersama channel Jona Anxiety Bang Nugraha teman-teman, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar asam lambung yang tinggi, kemudian anxiety disorder atau kecemasan berlebih, kemudian GERD dan psikosomatis, seperti itu teman-teman. Nah, belajar dimana dari pengalaman saya, dan sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton setiap video saya selalu menerangkan bahwa sekali lagi saya bukan ahli dokter, bukan ahli medis, kemudian bukan ahli psikoterapi, kemudian bukan ahli psikiater, dan bukan juga ahli-ahli yang penyakit dalam dan lain sebagainya seperti itu. Nah, namun di sini perlu kalian tahu, saya hanya orang yang mengalami atau pengalaman di kecemasan berlebih atau anxiety disorder, kemudian sampai ke GERD dan psikosomatis juga teman-teman, seperti itu. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan sangat berbahagia teman-teman, dan seperti biasa sebelum melanjutkan ke pembahasan, mungkin salah satu seperti biasa saya menyarankan atau meminta tolong kepada kalian, untuk yang baru bergabung tolong di subscribe ya teman-teman semua, tolong di subscribe, tinggal pencet tombol yang berwarna merah dengan tulisan subscribe atau subscribe seperti itu teman-teman. Karena mengapa? Karena apa yang kalian berikan melalui subscribe itu sudah menjadi dukungan kalian supaya video saya lebih berkembang, dan saya berharap video-video saya, motivasi saya, kemudian ilmu lah, sedikit ilmu untuk kalian itu sangat bermanfaat untuk orang banyak, dan bermanfaat untuk kalian semua yang masih dalam sensasi. Amin ya Allah ya robbal alamin, seperti itu teman-teman. Nah baik, selain subscribe juga tolong di like ya, jika kalian memang suka dengan video saya tolong di like teman-teman, dan tidak memaksa saya juga untuk tidak like ya, tetapi saya berminta tolong untuk yang menyukai video saya, motivasi saya, dukungan saya terhadap kalian, tolong di like ya, kemudian nyalakan juga tombol loncengnya, siapa tahu ada pemberitahuan video terbaru saya, ada notifnya ke kalian, seperti itu. Kemudian jika ada yang ditanyakan, diisi lagi di kolom komentar, maka saya jawab melalui atau membuatkan suatu video teman-teman untuk kalian semua, seperti itu. Dan selain itu, yang terakhir mungkin tolong ditonton videonya sampai dengan selesai, sampai dengan akhir, dari awal sampai akhir, jangan dijeda, jangan di skip, kemudian jangan diloncat-loncat ya teman-teman, tolong ditonton sampai dengan selesai. Nah mungkin hanya seperti itu pembukaan yang saya berikan, dan saya mohon untuk yang belum subscribe, yang baru gabung, tolong subscribe dulu ya. Mudah-mudahan melalui subscribe menjadi ladang ibadah untuk kalian, dan menjadi tolak ukur atau batu loncatan untuk menjadi kalian menjadi lebih baik dan sembuh dan melewati segala sensasi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah baik, di sini saya akan membacakan sebuah komentar ya. Di sini ada yang bertanya ya, dari Malaysia ini, kebetulan dari Malaysia. Halo, selamat sehat ya. Muhammad Majlan dari Malaysia. Bang, tangan rasa kebas, kemudian tak napas sejuk, ngos-ngosan mungkin ya itu. Jadi bang, tangan rasa kebas, tak napas sejuk, katanya gitu. Nah mungkin ini kalau misalkan di bahasa sehari-hari kita, bang, tangan itu rasa emang kebas, kemudian napas itu agak ngos-ngosan ya, napas itu agak sesak, seperti itu. Mungkin itu yang ditanyakan Muhammad Mazlan, seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah jadi orang yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan berlebih, asam lambung yang tinggi, psikosomatis dan GERD, seringkali merasakan tangan itu kebas seperti kaku, kemudian seperti kesemutan, seperti itu, kemudian seperti yang kram, seperti itu. Nah itu menurut pengalaman saya, emang yang mempunyai kecemasan yang tinggi itu efek dari rasa cemas, kemudian sehingga otot-otot kita
itu terlalu menegang seperti itu. Jadi otot-otot tuh semakin keras seperti ini, semakin cemas otot semakin keras seperti itu, dan menimbulkan ya kesemutan, kemudian kadang-kadang suka bergetar, ini bergetar 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 seperti itu. Itu sih ya pengalaman saya karena kecemasan yang berlebih atau anxiety disorder seperti itu. Nah, bagaimana kata Muhammad Majlan itu untuk cara menyembuhkannya? Menurut pengalaman saya sendiri, saya pun sama seperti itu. Awal-awal saya sampai sampai kejang, saya kayak yang kram gitu, kejang keras gitu. Kalau misalkan lagi panik, waktu itu panik di jalan, pernah di jalan di motor sampai kejang keras gini saking paniknya seperti itu, sampai dibawa ke UGD pengen ditangani, di oksigen, pokoknya seperti itulah teman-teman. Nggak usah diceritain lah, pokoknya panjang banget jika diceritain. Pokoknya kita ke inti permasalahan dan inti solusinya teman-teman, seperti itu aja ya. Nah, jangan takut untuk teman-teman yang merasakan seperti itu. Saya juga sama, kadang-kadang pagi-pagi terasa kesemutan, kaki itu terasa gimana ya, kesemutan kayak yang kemudian kaku, kemudian kram kayak yang inilah, pokoknya kayak gitu. Nah, kemudian itu tidak lama sih, 5-10 menit kita duduk santai, minum air hangat, kuncinya minum air hangat, duduk santai, rileks, rileks-rileksnya. Kalau bisa sambil nonton video yang motivasi kayak gini, itu ya yang kedutan kemudian kram itu insya Allah lambat laun itu akan terkikis teman-teman, dan menghilang seperti itu. Itu sih yang saya rasakan, dan kuncinya seperti itu emang dari kecemasan. Kalau misalkan kita cemas terlalu tinggi, cemas terlalu banget, panik seperti inilah contohnya. Misalkan tangan di kepal seperti ini, pertama tidak keras ya. Nah, kemudian kita kepalkan lebih keras, kita kepalkan lebih keras selama beberapa hari, misalkan beberapa jam, misalkan seperti itu. Ini posisi seperti ini akan membuat otot-otot atau urat-urat seperti ini tegang. Ini tegang, semakin menggenggam kita itu semakin tegang, semakin keras, semakin tegang seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita sama seperti anxiety disorder, kecemasan berlebih, jika kita terlalu cemas tinggi, was-was, panik sampai ke panik, itu ya sensasinya seperti itu. Salah satunya hati nggak nyaman, kemudian ya kram, kebas seperti itu dan sebagainya lah teman-teman, sampai keringat dingin, telapak tangan itu. Jadi gimana kuncinya? Kuncinya ya kita harus lepaskan perlahan-lahan, kita lepaskan. Jika kita lepaskan yang tadinya keras, lepaskan perlahan. Nah, otomatis ini kan relax, santai. Nah, seperti itu. Jadi yang tadinya keras kita coba melepaskannya, lepaskan saja semuanya. Nah, begitupun dengan anxiety disorder, kecemasan berlebih teman-teman. Jadi kita harus dibawa enjoy, harus dibawa santai. Jika kalau misalkan tidak bisa dibawa santai, duduk, relax, minum air hangat, ya kita jangan terfokus pada sensasi. Jalan-jalan aja di rumah, ya sekitaran rumah, ke depan rumah, jalan ke dapur, jalan santai tetapi tidak memikirkan penyakit seperti itu. Sambil minum air hangat sedikit aja, jalan lagi, minum lagi air hangat sedikit, jalan lagi. Nah, lambat laun otot-otot yang tadinya menegang itu pasti kendor dan santai teman-teman. Seperti itu salah satu cara saya menghilangkan atau meredakan cemas. Itu cara saya ya, itu jangan dipelintir-pelintir teman-teman, itu cara saya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi selain obat-obatan antidepresan ataupun lain, ya lebih alami itu ya cukup air hangat minum sambil santai, relax, atau jalan-jalan kecil aja gitu. Itu yang saya tanpa obat dan tanpa herbal itu seperti itu teman-teman ya. Jikalau dokter sudah memastikan Anda terkena asam lambung. Kalau misalkan penyakit yang lain, saya no way ya. Saya tidak tahu. Ini hanya orang-orang yang mempunyai kecemasan yang berlebih seperti atau asam lambung yang tinggi. Seperti itu teman-teman. Paling saya relax, santai. Nah, itu ya Muhammad Majlan, cukup minum air hangat pelan-pelan.
kemudian santai, rileks, ya seperti itu. Nah nanti kalau misalkan udah rileks, udah santai, insya Allah lambat laun itu rasa kebas di tangan, kemudian napas agak ngos-ngosan atau sesak itu pasti agak enak, plong gitu, napas agak plong, enakan. Nah seperti itu, jadi perlahan-perlahan. Jadi tidak usah memakai emosi atau otot, saya harus bisa, nggak boleh. Jadi santai, perlahan, seperti itu. Itu seperti napas ngos-ngosan atau napas sesak atau sejuk, ya seperti itu. Jadi efek yang cemas, aduh takut gini saya, aduh takut panik lagi, aduh takut kumat lagi, aduh takut mati, intinya seperti itu anxiety disorder. Aduh takut mati, langsung puluh hati nyesek, kemudian pernapasan agak mungkin terganggu, enggak ini karena efek cemas, respon badan kita efek cemas. Nah kemudian napas agak cepat juga, seperti itu, agak nyesek di ulu hati, nggak enak, itu dari efek cemas. Jangan ke lain-lain ya. Kalau misalkan kalian sudah diagnos atau sama dokter itu udah diituin asam lambung yang tinggi atau kecemasan berlebih, itu teman-teman ya, cuma aja. Nah kemudian di sini ada Matlubi ya, kalau nggak salah ini ya, Matlubi kemarin komen di video saya yang bagaimana caranya takut keluar rumah ya gitu. Nah dia malah gini, kalau yang lain itu kan seperti saya dulu, saya takut keluar rumah tuh takut. Kalau dia keluar rumah itu lebih bahagia katanya gitu, lebih nyaman berada di luar, di luar rumah lebih nyaman, di luar rumah lebih nyaman, seperti itu. Jadi posisi di luar tuh dia lebih nyaman, sedangkan kita kalau keluar rumah nggak nyaman gitu, tapi kalau ke rumah itu lebih nyaman, seperti itu. Nah ada juga yang seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua, tidak semua orang yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan berlebih itu sama sensasi, kemudian sama keluhan, sama ngerasa ngerasa nggak nyaman di badan, itu nggak sama semua yang punya asam lambung. Jadi jangan menyamakan seperti itu. Nah yang ini Matlubi ini di luar rumah lebih nyaman, ya justru harus dikembangkan lagi jika di luar rumah lebih nyaman, seperti itu. Tapi jangan pas masuk ke rumah lagi ngerasa nggak nyaman lagi, itu jangan. Saya pengalaman, saya pas ada di rumah, emang pernah saya juga udah ngerasa nyaman di luar, datang ke rumah, di rumah itu ngerasa nggak nyaman, seperti. Nah itu saya mengakalinya, maksudnya memikirkan apa sehingga saya nggak nyaman di dalam rumah, kenapa, dipikir-pikir sini. Saya dulu pernah panik di rumah, panik attack gitu ya, panik attack di rumah sampai kram gitulah pokoknya, sampai panik. Nah mungkin ada rasa trauma masih terekam di otak amigdala kita, kemudian masih teringat, terbayang ketika kita keluar nyaman, kemudian pulang ke rumah agak nggak nyaman gitu, mungkin efek dari itu sih. Nah kuncinya mungkin salah satunya, kalau misalkan ada yang seperti itu, harus banyak-banyak afirmasi. Jadi afirmasi itu mengeluarkan kata-kata yang positif. Misalkan kita nggak nyaman di rumah, ya misalkan setiap ada di rumah, misalkan sempatkan waktu untuk berafirmasi ya. Saya sehat, saya berada di rumah itu saya tenang, saya berada di rumah itu saya bahagia, saya berada di rumah itu saya rileks, selalu senang dan merasakan kebahagiaan. Itu terus diulang-ulang, dikatakan ya, diulang-ulang sama kalian atau sama kita, diulang-ulang dengan menggunakan suara yang agak lantang, dan kita fokus ke suara kita, jangan ke ya hal-hal yang lain yang membuat kita cemas. Janganlah seperti itu. Itu muat Matlubi ya, terima kasih. Kemudian ada Abil Arsalan, siapa ini ya, tulisan istri saya, maaf ya teman-teman. Abil Arsalan di sini bagaimana, intinya gini, nanyakan bagaimana menyikapi cemoohan orang lain, karena orang yang mengalami anxiety disorder ini tidak mengerti orang lain, itu tidak paham dengan penyakit kita. Nah jadi begini ya, yang namanya anxiety disorder atau kecemasan berlebih, kemudian psikosomatis seperti itu, emang orang lain tidak akan pernah merasakan apa yang kita rasakan. Jika orang lain
membuat kita sakit hati, itu sangat nggak enak banget di kita. Sensasi malah timbul, nyesek malah timbul, asam lambung malah tinggi, psikosomatis malah datang, dada malah berat. Jika kita anggap kata-kata lu lebay banget sih punya penyakit kayak gitu, tapi lu masih bisa jalan kayak gini, lebay banget sih lu nggak berani berjamaah sholat, atau misalkan nggak berani banget ke keramaian, pergi kemana nggak berani, lebay banget sih lu. Ataupun dari keluarga, misalkan kita sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, misalkan pasti susah mencari pekerjaan dengan adanya anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih. Ada, itu salah satu, adalah banyak seperti itu, banyak. Ya kita harus dituntut wajib untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Tapi di sisi lain kita berhadapan dengan anxiety atau kecemasan yang berlebih seperti itu, sehingga kita amburadul, teman-teman, seperti itu. Nah mungkin salah satu pengalaman saya juga ya, tidak dipungkiri, ada permasalahan misalkan dengan pasangan, kita tidak bisa mencari nafkah ataupun lain. Itu terkadang terlintas gitu ya, ada rasa putus asa, kemudian terlintas maaf pengen udahan gitu, pengen sendiri, seperti itu hal yang sangat umum sekali yang dialami oleh anxiety disorder atau orang-orang yang mengalami kecemasan berlebih. Termasuk saya juga seperti itu dulu, sampai istri pun pulang ke rumah orang tuanya waktu itu, karena dengan keadaan yang seperti ini dan tidak menerima, ataupun banyak unek-unek, banyak masalah lah seperti itu. Tapi kuncinya kalau misalkan di pasangan itu, kalau misalkan kuncinya seperti ini aja cukup, tolong jelaskan ke keluarganya atau ke ibunya, ke bapaknya pasangan kita, bahwa kita tuh mengalami kecemasan yang berlebih. Kecemasan berlebih itu mengakibatkan gangguan lambung, asam lambung yang tinggi, kemudian kembali lagi banyak sensasi. Nah itu awal mula inti permasalahannya dari mana? Dari pikiran. Jika kalau misalkan kita banyak pikiran, banyak beban hidup, itu orang yang mengalami anxiety disorder itu cepat banget itu kumatnya. Kita harus jelaskan bahwa kita punya penyakit kayak gini, mau terima saya syukur, mau enggak ya silahkan, seperti itu. Dengan keadaan kita seperti, namun banyak orang yang sembuh dengan gangguan seperti ini, seperti itu. Jelaskan saja kepada keluarganya, ya sabar saja, mungkin belum waktunya, mungkin ini cobaan, dan mungkin di depan sana ada rencana Allah yang lebih baik yang telah dipersiapkan untuk kita sebagai hambanya. Kita itu kita tuh diuji, dan bisakah, mungkin kata Allah tuh, bisa enggak kita melewati itu semua. Kalau misalkan kita bisa tidak putus asa dan terus bersabar, ya nanti juga ada hal yang indah di balik semua itu. Termasuk saya juga, alhamdulillah sekarang udah buka kuliner, malah tambah bahagia, keluarga bahagia, seperti itu, badan nyaman, badan tenang, seperti itu teman-teman. Jadi kita jelaskan ke keluarga, ataupun ke ibu, ataupun ke pasangan kita. Ke pasangan yang paling gampang, jangan nyuruh sih, kalau bisa mah lihat aja sama kalian di video-video tentang pengertian asam lambung, kemudian psikosomatis, dan video-video kayak gini tonton sama kalian bareng, gini-gini geser-geser. Jadi jangan dipaksa harus nonton, kamu harus nonton ini penyakit saya, nggak boleh. Itu malah dia nggak respect terhadap kita, dan kita nggak dihargain. Itu pengalaman saya teman-teman. Jadi cukup kita tonton sambil deketin dia, pasangan kita dekat, volumenya agak dibesarin, tolong tuh dengerin ya, ini yang saya alami, sensasi seperti ini yang alami, karena ini yang saya alami, jadi sabar ya, sambil gitu dijelasin. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang mencemooh gitu ya, emang tak luput saya juga sakit banget ketika orang lain berkata, kamu tuh nggak sakit, kamu tuh bisa jalan. Orang sakit kan selalu tidur atau baringan gitu di rumah, tapi kan kalau kamu jalan-jalan, mundar mandir kemana, aktivitas seperti itu, tapi ini batin, yang hati ini yang capek sebenarnya itu. Nah jadi cukup ya, kalau misalkan ada orang yang seperti itu, ya kita jangan diladenin dan jangan diambil hati. Ya mungkin
bilang aja ke dia, emang kita tuh emang gak sakit teman-teman, emang gak sakit. Jasmani kita emang gak sakit teman-teman, cuman ini yang sakit batin di pikiran yang selalu memikirkan sensasi itu yang sakit. Jadi emang beneran orang lain bilang gak sakit, emang gak sakit, cuman ya ada hal yang batin lah yang sakitnya, intinya seperti itu. Tapi kita jangan diambil hati. Kalau misalkan itu semua diambil hati, otomatis semuanya akan nyesek lagi, timbul sensasi lagi. Jadi biarkan saja. Orang mau ngomong kayak gini, mau ngomong kayak gitunya, masa bodoh lah. Seperti itu. Toh seperti misalkan makan, kemudian jajan ini tuh mau nggak minta dari orang lain, gitu kan? Nggak minta jajan ke mereka, ya sudah, biarin saja. Cari teman yang sehati dengan kita, sepengertian dengan kita. Cari orang yang benar-benar teman atau sahabat tuh yang benar-benar mengerti akan dengan keadaan kita, mendukung kita supaya lebih sembuh, lebih sehat. Yang tadinya misalkan pas kita waktu sehat ada teman, misalkan si teman itu suka nanya, suka ngajak main, sedangkan waktu sehat kita teman yang ngajak main kita itu misalkan kitanya tuh selalu cuek, selalu sombong, angkuh. Nah, kerasa sekarang udah sakit, oh benar ternyata dia itu sangat perhatian banget ke kita, perhatian banget ke saya misalkan seperti itu. Jadi intinya itu justru orang-orang yang seperti itu yang harus kita pertahankan, teman-teman yang seperti itu. Jadi jangan teman-teman yang mau atau yang dekat dengan kita karena kita ada, jangan. Maksud ada itu ada materi, janganlah. Justru di saat kita susah mereka ada, itu yang harus diterima teman-teman. Nah itu ya untuk Abil. Kemudian Argian Florenzo di sini, Bang udah merokok lagi Bang? Untuk pertanyaan Argian Florenzo, nah di sini kan bertanya, Bang merokok lagi. Terus terang ya teman-teman, maaf jangan ditiru ya, jangan tiru. Kalau misalkan kalian untuk kaum laki-laki yang masih nggak tahan suka ngerokok, kemudian timbul sensasi, udah di stop dulu. Karena saya juga dulu udah agak enak baru mencoba ngerokok, satu batang itu sensasinya, masya Allah, sensasinya kemana-mana, wah sampai nggak enak lah, nggak nyaman. Nah di situ lama saya nggak diteruskan. Nah kesini gitu. Saya jadi gimana ya kabita lah kalau bahasa Sundanya, kabita gitu. Jadi saya ngisap rokok lagi, cuman dijaga dalam seminggu itu cuman sebatang. Dalam seminggu cuman sebatang paling. Kalau lagi mau kadang-kadang dalam 2 minggu 1 batang. Kalau lagi mau bahkan dari jarak sebulan saya tidak gitu. Nah itu ya Argian Florenzo. Jadi kalau misalkan yang masih dalam banyak sensasi kemudian masih nggak nyaman, itu jangan dulu karena itu memperhambat pemulihan ya, memperlambat kesembuhan kita teman-teman, seperti itu. Nah kemudian Muhammad Ilham, Bang sering gemeter, kaku dicoba buat aktivitas meskipun ringan kayak menanam tanaman. Apakah dulu merasakannya dan akhirnya rasa itu sembuh? Nah untuk Muhammad Ilham sering gemeter kemudian dicoba untuk aktivitas seperti tanaman, itu memang diakibatkan semuanya dari kecemasan berlebih atau anxiety disorder teman-teman. Jadi kita terlalu cemas seperti psikosomatis. Misalkan kita aktivitas contohnya menanam, misalkan menanam bunga, tetapi tangan kita menanam, misalkan pikiran kita kemana-mana, seperti itu. Misalkan tanaman kita tanam misalkan, tapi pikiran kita mikirin sensasi, aduh kenapa nggak nyaman banget nih di tubuh, aduh takut ini, aduh takut umat lagi, aduh takut pingsan lagi. Ya tangan nanam, kemudian pikiran kemana ngelantur, ya otomatis di situ ada rasa cemas yang berlebih atau anxiety disorder seperti itu. Kemudian sampai ke panik, kemudian apa di situ pikiran berjalan gitu ya, pikiran berjalan
apa pikiran berjalan, kemudian tubuh merespon. Itu seperti psikosomatis ya, seperti menanam ya menanam, tetapi pikiran kita memikirkan sensasi, jadi nggak rileks, nggak fokus ke menanamnya, nggak menikmati apa yang kita tanam, seperti itu. Nah itu untuk Muhammad Ilham. Nah efeknya apa? Efeknya cemas atau kecemasan berlebih seperti itu, sehingga menghasilkan apa? Asam lambung tinggi, asam lambung naik, atau kadar asamnya sangat besar gitu, atau sangat pahit atau sangat asam seperti itu, kadar asamnya atau semakin tinggi, kemudian ke dada sampai panas, nyesek, kemudian mulai tangan dingin sampai gemetar. Ya nanam sambil bergetar kan nggak nyaman seperti itu. Jadi untuk Muhammad Ilham sebelum menanam ya mungkin, atau sebelum aktivitas, bawa santai dulu, atur pola nafas, santai, rileks, minum air hangat, fokus ke tanaman, seperti itu teman-teman ya, untuk Muhammad Ilham seperti itu. Nah kemudian akan merasakan emang dulu saya rasakan. Jadi itu semua berawal dari kecemasan berlebih ya, kecemasan berlebih sehingga asam lambung tinggi dan timbul banyak sensasi termasuk gemetar seperti itu. Nah itu akhirnya emang sembuh lama kelamaan jika kita jika kita rajin melatih jika kita rajin melatih, itu semua akan hilang dan terkikis. Contohnya saya semakin sehat dan semakin tenang sampai sekarang seperti ini. Yang tadinya gemetar, bahkan pegang stang motor pun sebelum berangkat, sebelum nyala itu udah bergetar karena tangan di setang di motor gitu. Jadi pikiran melayang, aduh takut pingsan di jalan, aduh takut kumat di jalan, kemudian keringat dingin dan bergetar, kemudian kram dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu mungkin ada 3, 4, 5 pertanyaan yang sudah saya jawab. Untuk yang lainnya jika ada pertanyaan ya tolong diisi di kolom komentar teman-teman. Itu ada anak saya yang manggil apa, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat dan sangat membantu kalian di tahap penyembuhan, pemulihan, dan di tahap intinya sehatlah seperti itu teman-teman. Mungkin doa terbaik saya untuk kalian semua yang masih di bawah, semoga semakin ke atas, makin normal teman-teman. Yang sudah di tengah ya yo beranjak lagi ke atas, jangan sampai ngedrop lagi ke bawah. Yang sudah di atas jangan sampai ke bawah lagi, jangan sampai turun lagi. Jalankan pola-pola yang mungkin saya telah berikan, atau mungkin mentor-mentor yang lain berikan, ataupun cara kalian sendiri yang dilakukan atau dilatih, itu jangan sampai kendor ya. Itu usahakan terus berlatih, dan yakin suatu saat nanti kalian akan merasakan tersenyum dan kebahagiaan itu akan datang untuk kalian seperti itu. Dan mungkin yang terakhir, saya mengingatkan lagi untuk teman-teman, mohon dukungannya supaya channel Zona Anxiety Bang Nugraha ini lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk teman-teman kita yang masih di bawah teman-teman seperti itu. Dan yang baru bergabung tolong di subscribe ya, sebanyak-banyaknya tolong di subscribe, kemudian bagikan link video saya di sosmed lain, di Facebook, di IG, atau di apapun lain, ataupun misalkan di teman kalian yang masih merasakan sensasi, monggo. Kalau misalkan video saya sangat membantu dan bermanfaat seperti itu, dan mudah-mudahan banget video saya sangat bermanfaat untuk kalian yang membutuhkan, amin ya Allah ya robbal alamin. Ya kemudian teman-teman, sekali lagi jika ada pertanyaan maka diisi di kolom komentar, insya Allah saya buatkan video. Dan mungkin jika telat saya membuat video, saya kan lagi sibuk-sibuknya, lagi usaha kuliner atau berdagang teman-teman. Jadi intinya bersabar saja menunggu video saya seperti itu, dan tolong doakan saja supaya saya lebih sehat, lebih kuat, dan bisa berbagi kepada kalian melalui video atau motivasi saya seperti ini. Dan intinya saya ingin channel Zona Anxiety Bang Nugraha ini lebih berkembang teman-teman, dan lebih bermanfaat untuk orang banyak seperti itu, karena saya merasakan penderita anxiety disorder lebih sakit daripada sakit gigi teman-teman seperti itu ya. Oke baik teman-teman, mungkin hanya itu yang
mungkin bisa saya sampaikan sudah setengah jam, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua yang merasakan. Oke, baik teman-teman semua, di akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mental, salam sehat jiwa dan raga. Yo, kalian pasti bisa.